nanti kalau misalnya kalau ketemu di jalan atau di luar atau mungkin kalau lagi ke sini untuk observasi bisa panggil kami ya. Salam kenal semuanya. Mana makan istirahat. Coba semangatnya mana? Semangat. Hari ini kita pelajaran IPA. Ya, silakan bukunya dikeluarkan. Lalu dibuka ke halaman bab 4 ya nak ya. Dibuka ke halaman 108. Nah, sebelumnya ini siapa yang memasuki materi ya? Pak Fahri yang masih belum masuk izin, yang lainnya sudah masuk semua. Yang akan kita pelajari apa hari ini? Yaitu berkenalan dengan guru kita, ya. Berkenalan dengan guru kita. Juga tujuan pembelajaran kali ini yaitu kalian akan belajar mengenal, ya, mengenal lalu yang kedua perubahan permukaan bumi, dan yang ketiga adalah siklus air. Ini yang akan dipelajari oleh kita hari ini. Nah, tentu saja masih ingat tidak? Bukan kemarin ya, tahun lalu pada saat bulan apa? Bulan November kita sudah mempelajari mengenai bumi. Walaupun ini kelihatannya bulat dari kejauhan ya, bulat, tetapi itu sebetulnya permukaannya tidak rata. Nah, di dalamnya itu terdapat 3 komponen yang tadi sudah disebutkan. Apa saja? Ulangi. Ada hidrogen. Perkenalkan, nama aku Mei. Nama kamu siapa? Dana. Oke, Dana. Oke, Dana, aku mau tanya-tanya, boleh nggak? Oke. Kamu sekarang kelas berapa? 5. Kelas 5. Terus tadi nama wali kelasnya siapa? Ibu Ambu. Tadi habis belajar apa? IPA. Tentang apa? Bumi. Tentang bumi. Menurut Dana, materi yang dikasih oleh Bu Ambu mudah atau enggak? Mudah dimengerti? Iya. Oke. Tadi Dana ada kesulitan nggak belajar tadi? Enggak ada sih. Nggak ada. Oke. Kalau di rumah Dana belajar sama siapa? Didampingin oleh ibu atau ayah Kak? Ibu. Sama ibu? Oh. Pelajaran yang disuka selama di sekolah apa? Bahasa Inggris? Iya. Ada teman baik di sekolah? Enggak ada. Kalau di rumah ada? Ada juga. Di rumah siapa yang paling dekat sama Dana? Tidak ada. Tidak ada. Ibu nggak dekat sama Dana? Iya. Dekat apa enggak? Iya. Dekat apa enggak? Iya. Iya dekat. Misalnya belajar lebih senang lihat video atau dijelasin sama ibu guru atau orang tua? Video. Lebih suka dengerin video. Terus kalau misalnya di rumah ngerjain PR, dibantu sama siapa? Dibantu mama? Iya. Oke. Lebih suka dibantu mama atau nyari di Google? Nyari lewat HP? Dibantu mama. Oke. Kalau di kelas misalnya kesulitan, ada yang bantu nggak? Ada. Siapa? Alfi. Teman sebangku ya? Iya. Oke. Terus pernah nggak di kelas Danang diusilin sama temennya? Pernah? Terus Danang lawan nggak? Lawan sih tapi Dikit doang, jadi nggak boleh dilawan ya. Yang boleh dilakukan adalah bilang sama ibu guru. Oke? Selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa? Saya bisa dari namanya juga Mamanya Dana berarti ya. panggilannya Mau Ibu pekerjaan apa? saya di rumah
gimana gimana kayak gitu. Dia orangnya satu nggak mau bercanda sama temennya, terus yang kedua itu dia pengen sendiri, ataupun kalau misalnya suruh belajar pondok dia nggak mau, dia maunya sendiri. Dia orangnya emang nggak mau gabung sama orang. Di rumah juga seperti itu, keluar paling kalau saya suruh belanja bisa dia, kalau misalnya saya kasih catatan saya belanja mau dia belanja pakai sepeda. Cuman sesudahnya udah naik lagi ke atas, bawa makanan ke atas, keluar cuma sekolah ngaji udah gitu ya. Kalau misalnya dia gabung sama orang dia nggak bisa, dia nggak mau gabung kecuali sama adiknya doang dia bisa sama adiknya terbuka. Cuma kalau misalnya sama yang teman-temannya kan suka beda sama adiknya, ya itu tadi sama si mereka sama. Dia kalau misalnya sama adiknya terbuka, cuman kalau sama orang lain enggak. Sedangkan adiknya masih bisa dia bergabung sama temannya main bola apa, dia enggak, di dalam kamar aja makan, bawa makanan dari luar naik ke atas udah kita aja. Berarti lebih nyaman aktivitas di kamar ya Bu? Tapi kalau untuk ngobrol-ngobrol ini nggak mau. Dia tuh orangnya nggak bisa dikerasin, harus dipelan, harus dilembuti. Tapi saya sebagai orang tua nggak munafik ya, saya pasti marah, sabar juga pasti aku sabar. Itu kalau bilang sabar saya nggak bisa, pasti teriak-teriak namanya ibu-ibu hadapin anak begitu ya. Ada lagi paling gurunya suka kasih tahu kalau tadi Dana dibicarain sama temannya, marah-marah. Saya tanya kenapa, gabung dong sama teman-temannya, bercanda mah ngapa? Bukan gitu mah, dia bercandanya pakai nyubit kasar. Ya ada gini kan, dia katanya marah-marah karena dia pakai cubitan. Anak saya marah, udah gitu. Hanya kan jawab, iya. Dia bercanda, minuman aku mau dibuang, tapi dia pakai cubit kasar, makanya aku marah. Terbuka sama orang tua. Itu juga saya bukan pelan-pelan, tapi saya ngegas. Jawab kayak gitu, langsung dijawab. Cuma kalau gurunya paham lah, dari kelas 1 ke kelas 5 gurunya paham anak saya seperti ini. Malah kadang saya dari kayak les aja pribadi, soalnya anak saya nih ada 2 orang aja nggak mau. Pokoknya saya bilang saya mau anak saya sendiri, jangan ada orang lain. Misalnya anak saya nih keadaannya 2 jam, tapi pelajaran cuma 1 jam, dia belum sampai 1 jam, dia udah mau pulang. Dia maunya sendiri, kalau sendiri dia minta pulang bisa gitu. Jadi harus saya ngikutin kemauan dia mau apa saya ikutin. Cuma ya itu, saya sebagai orang tua ada nggak sabarnya. Kemarin gue ngasih tahu, mah kalau bisa ke rumah sakit, si anak harus dimasukin kemana, harus kita ini kemana. Ngomong nggak dikasih. Kalau kata dia, makin besar ada perubahan sejalannya sendiri, nggak usah kita ke rumah sakit. Anak kita itu cuma beda emosi doang, kalau masalah pelajaran dia nyampe. Saya terkala sih, kayak kemarin kok pulang bahasa Inggris capek loh. Kalau misalkan cara penanganan khususnya di rumah, kalau misalkan kurang tadi diamkan, tapi dia nanya sendiri. Paling nggak misalnya dia lagi marah nih, kamu harus ngerti dong, kamu capek tiap hari jemput kamu, ngantar sekolah kamu, urusan adik kamu ngerti dong, kamu emosi di tempat biji sampai kata dia, iya maaf. Bisa bilang kata maaf, itu paling saya diemin. Kalau memang dia marah nih, saya diemin. Mama nggak mandi, aku tungguin lah warungnya. Itu, sebenarnya mandiri ya. Kalau saya sakit aja nih, dia bisa ngerokok dari ujung ke ujung. Kadang kalau misalnya saya lagi masuk angin dari sakit, orangnya orang saya udah pulang kamu kemana, bisa dia dari ujung ke sini. Ntar yang mereka tuh. Saya kan suka posisinya.
hebatnya kalau kalian sudah bisa keluar sampai panjang. Baik dia kalau dipelangin baik. Cuma dia kalau diisahnya sudah iya. Kalau untuk hasil rapat itu gimana? Alhamdulillah bagus kok. Ada perkembangan ya. Kemarin tuh banyak kesini. Cuman kemarin matematika doang turun 5. Bahasanya bagus tuh. Iya, Kata bahasanya bagus. Cuma dia gitu orangnya pendiam. Dia nggak mau dicolek. Tapi kalau dia bilang anak saya ditiba di sekolahan, dari anak saya dibawa tiba 4 orang 5 orang. Anak saya merontak. Wajar kan? Anak saya di kamar mandi dikurung kunci di mana? Dana dikurung tuh sama Dana di kamar mandi. Pernah saya omelin anaknya. Mungkin kemarin sih namanya anak saya nggak mau dituain ya, biarin aja dulu. Cuma kadang orang tuanya yang dari si A ini sama saya diemin karena bagi dia tuh anak itu baik, pada baik. Ya udah, tapi paling gitu di sini promosi dia 1 generasi doang. Bagaimana ibu menjalin komunikasi dengan ampun? Ya, saya paling suka WA nyari info si Dana di sekolah ngapain. Dana sih diisengin, banyak kan itu. Dana diisengin, sedangkan Dana orangnya nggak bisa dicolek. Tadi juga pas wawancara dia malu. Iya, Malu gitu kayak soalnya iya begitu. Berat suaranya buat ngomong berat. Saya suka jangan ganggu dong, kamu kan bisa ngomong, jangan teriak kali tadi. Itu lagi. Oh di wawancara diam. tadi Apa- sih wajar apa yang satu dia- kata. Apa yang dia mau? Anak saya itu sebenarnya baik, itu baik, cuma dia emosinya nggak mau dicolek, yang kedua nggak mau gabung sama orang, jadi gitu. Maksudnya ngerti? Siapa namanya? Mareta, Mareta. Umur berapa sayang? 11 tahun. Oh 11. Berarti sekarang kelas 5. 5. Siapa wali kelasnya? Bu Anggun. Oh Bu Anggun. Kira-kira tadi kan belajar apa? IPAS. IPAS tentang Hujan-hujan gitu. oh hujan-hujan, tentang bumi tadi Iya. sama atmosfer ya? Iya. Senang nggak pelajarannya? Senang. Senang. Kenapa senang? Kenapa? Serius aja Oh gitu. serius. Gampang kalau IPAS. Oh iya, kamu suka IPAS? IPAS sama Indo. Oh, kalau pelajaran yang susah apa? MTK. Oh MTK. Kenapa nggak suka ngitung? Susah. Oh susah, kenapa susah? Udah diajarin tapi nggak ngerti ya? Iya. Tapi kalau pelajaran duit tentang uang-uang bisa? Bisa. Oh bisa. Terus kamu dari kelas 1 di sini? Iya. Oke. Terus ada nggak guru yang kamu suka di sini? Cahyani. Bu Cahyani kenapa? Baik. Oh baik. Terus deket gak sama Bu Cahyani? Deket. Oh deket. Suka diajak mulu. Oh iya. Iya. Wih, diajak Kayak kemana? diajak berenang. Wih, enak banget. Ntar aja mau diajak lagi. Diajak mana? Berenang di hotel. Wih. Di Basura. Di Basura, oke. Terus kamu tadi kan ada pelajaran yang kamu suka tuh. Kenapa bisa suka? Karena Gampang. karena gampang. Kalau MTK susah. Nah terus kalau misalnya kamu susah pelajaran itu, kira-kira kamu ada kayak diajarin gak cara supaya memudahkan pelajarannya? Kayak misalnya mungkin dengan medianya yang video kah, atau apa namanya, atau dengan dengerin musik atau gimana, atau sampai sekarang masih belum menemukan gimana cara yang gampang pelajarin MTK? Masih susah? Masih susah. Terus kamu kalau belajar sukanya yang kayak gimana? Dengan video atau dengan sambil dengerin musik atau sambil kayak gimana? Video. Oh video. Oh suka nonton video-video berarti ya? Kalau musik suka dengerin? Enggak. Oh enggak. Oh berarti emang kalau video bergambar gitu suka ya pelajarannya? Oke. Terus tadi pas yang Bu Anggun jelasin kamu ngerti nggak? Yang dia di Bu Anggun Ngerti jelasin? sedikit. Susahnya di mana? Nggak ada yang susah, MTK doang yang paling susah. Oh yang paling susah MTK. Terus kalau misalnya nih kamu tadi habis belajar di rumah diulang lagi nggak? Iya. Diulang lagi sama siapa, sendiri atau? temen. Oh sama Temen temen. deket. Oh ada temennya di sini? Ada Apa? yang gede. Yang mana? gendut. Siapa? Namanya Jikra. Jika. Oh cewek cowok? Cowok. Oh cowok. Itu teman baik kamu tuh? Iya, juga main ke rumah. Oh rumahnya dekat. Ya kan suka belajar bareng. Berarti
kalau belajar sukanya sama Jikra doang atau Iya. ada yang lain lagi? Ada sama Farhan juga bertiga-tigaan doang. Oh, bertigaan sahabatan dong Iya. berarti. Keren. Terus kalau misalnya di sini kamu suka apa namanya, kalau kesel sama temen ada yang bantu ngelereng nggak? Ada banyak. Oh, banyak. Siapa contohnya? Nita, Nita, Meli. Terus kalau main suka sama teman siapa lagi selain yang tadi dua, yang tadi yang cowok? Nita, Meli, Oh itu Nita Alfi, sama. sama Najira, sama Caca. Ih, banyak banget Sama dong temen Cynthia. kamu. Iya. Ih, keren banget. Aku juga mau dong temenan ya. Terus abis itu kalau di rumah suka dibantu ajarin sama siapa selain teman-teman? Mama. Oh, mama, diajarin tuh sama mama. Oke, terus kalau ada PR yang nggak dibisa gimana dong kamu? Sama Mama, sama Ajikra. Bareng juga berdua. Oh, bareng Jikra sama ini. Mama guru juga atau? Guru juga. Oh, guru di mana? Enggak, guru di rumah. Oh, guru di Ngajar. rumah ngajar kamu doang. Iya, sama Kamu- adek. ada kakak. Adek yang Oh, laki cuma ada kelas adik. 2. Di sini. Iya. Oh, gitu. Terus apa lagi ya? Kamu suka olahraga nggak? Nggak suka. Terus kamu pernah ngalamin, aduh nggak mau sekolah itu pernah nggak? Nggak pernah. Malah rajin. Oh, rajin. Ngaji aja rajin. Wih, ngaji rajin, pinter dong ngaji. Cuma enggak ada yang enggak masuk mulu setiap hari juga. Walaupun sakit. Enggak pernah sakit sih. Nggak pernah sakit tuh. Berarti Cuman sehat enggak enak selalu. badan juga masuk. Oh, karena nggak mau ketinggalan pelajaran ya? Iya. Kalau soalnya kalau ketinggalan nanti nggak bisa pelajaran ya. Terus kalau nilai-nilainya bagus nggak? Enggak tahu deh. Oh, belum Mama tahu. kemarin yang Kalau yang ngambil oh belum dikasih tahu belum dikasih rapotnya. tahu ntar pulang. Pulang. Oh, kemarin ngambil rapotnya apa hari ini? Kemarinnya. Berarti kadang kamu suka kayak, aduh mama aku susah nih pelajaran ini, Iya, tolong MTK ajarin. doang, MTK iya. doang. Berarti sama mama belajarannya MTK doang dong? MTK sama ini bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris susah juga itu ya? Iya. Terus habis itu kira-kira kalau sama mama belajarnya kayak gimana? Apakah sama kayak Bu Anggun gitu, cuma Kayak Bu Anggun ngejelasin? gitu sama. Mama ngajarin kayak Bu Anggun gitu, jelasin nulisin gitu di papan. Oh, cuman gitu doang. Iya, papan tulis. Pernah kamu hobinya selain apa namanya? Selain belajar tadi apalagi selainnya? Berenang atau apa? Berenang. Terus kalau misalnya kayak ada nggak kayak dapat reward gitu kalau misalnya aku bisa lulus pelajaran ini atau pelajaran ini aku bisa dikasih sesuatu sama mama gitu, iya atau enggak? Enggak. Oh enggak, berarti kayak cuman belajar doang ya? Iya, saya ingatnya belajar doang. Gitu ya dah. Ibu namanya siapa? Saya Dini Anaknya namanya siapa, Bu? Mareta Alia Putri. Umur anaknya berapa, Bu? Umur anaknya 12 tahun. Kendala apa yang Ibu hadapi dalam mengasuh anak? Yang khusus Mareta. Kendalanya apa ya? Ya, satu nih. Kudu banyak-banyak sabar sekali karena dia anak spesial ya. Jadi emosi saya kadang suka nggak terkontrol sama dia. Tapi di sisi lain saya mikir, oh pasti manusia ada kekurangan, ada kelebihan gitu. Jadi satu harus sabar, dua apa ya harus pelan ngomongnya sama dia gitu. Jadi kan masing-masing anak karakternya beda-beda ya. Jadi harus pelan, harus apa ya pokoknya ekstra beda sama ngurus sama kakak sama adiknya gitu. Baik. Selain ibu atau bapak di rumah, ada nggak orang lain yang bantu mengasuh Mareta di rumah? Nggak ada. Berarti ibu sama bapak atau kakak-kakaknya juga, Ibu? Ya ada kakak, ada nenek, cuman kan yang paling berperan orang tua. Betul. Bagaimana ibu menjalin komunikasi dengan wali kelas di sekolah, Bu? Tentang Mareta di Suka WA sih, saya suka tanya gimana perkembangan Reta gitu sih. Ya pokoknya saling mengingatkan, Bu, kalau anak saya seperti ini tolong diingatkan. Saya bilang juga sama Reta, anak saya, Reta kalau misalkan bu gurunya lagi nerangin, Reta nggak tahu, Reta tanya, gitu aja sih. Jadi apa ya by WA aja. sama paling pas ngambil rapot ya, Bu, atau Iya, rapat. ngambil rapot iya, kalau Rapat. rapat iya. Paling nanyanya lewat WA. Apakah orang tua merasa sekolah telah melakukan yang terbaik untuk anak ibu di dalam kelas? Iya, pasti.
Iya pasti, karena kalau nggak sekolah nggak merekrut orang-orang yang baik, nggak mungkin kita di sekolah di sini kan. Baik, Gitu. betul sekali. Yes. Apakah di rumah Mareta memiliki kelompok bermain, Bu? Nggak ada. Saya nggak nyuruh dia main. Jadi kalau mau main paling di pengajian. Kan dia pengajian tuh jam 5 sampai jam 6 paling ngaji di pengajian aja mainnya. Kalau setelah itu nggak, dia di rumah. Paling main handphone sih. Untuk belajar dibantu Ibu? Iya pasti dibantu karena kan dia agak kurang ya. Jadi dibantu, kalau adiknya beda saya lepas karena dia udah bisa sendiri gitu. Baik. Mungkin Ibu bisa cerita pengalaman positif Ibu mengasuh Mareta di rumah atau gimana? Oh gitu. Kalau pengalaman positif saya tentang Reta ya, dia itu anaknya ini apa ya? Misalkan orang tua lagi sakit nih, dia jiwa perhatiannya lebih daripada yang lain. Itu mungkin sesi positifnya dia ya. Terus kadang kan saya belum nyuci piring atau gimana, dia tiba-tiba udah nyuciin piring. Maksudnya yang orang tua lakukan sekiranya dia bisa, dia praktekin gitu. Terus nggak minta uang sama saya, misalkan Mama Lemon kan habis gitu ya, dia langsung beli ke warung ya. Jadi ada punya inisiatif sendiri gitu. Itu positifnya kan. Positifnya sih sebenarnya dia banyak ya, orangnya supel, jiwa sosialnya tuh tinggi dia tuh. Cuman ya kalau kekurangannya dia ya itu. Karena pernah dia masuk rumah sakit sebenarnya. Sedikit cerita ya. Mareta itu pernah umur 2 bulan pernah koma di rumah sakit Budi Asih gitu. Pernah kita tangisin, udah koma 30 menit. Terus setelah dipakein oksigen, transfusi darah merah, darah putih. Mungkin Allah masih rezeki saya. 30 menit kemudian dia bangun lagi, dengan catatan dari dokter, kan disuntik mantuk. Kita bikin surat perjanjian kalau nanti suatu saat ada masalah di Mareta gitu, nggak boleh, ibaratnya kita udah tanda tangan sama-sama enak gitu kan. Jadi ya udah, mungkin efeknya ini nggak kurang fokus. Kadang kalau dulu itu susah baca, tapi alhamdulillah sekarang udah kesini, udah mau kelas 4, kelas 5 udah bisa baca. Tadinya saya mikir, ya Allah Reta kelas 2, kelas 3 nggak bisa baca, saya bingung kan. Akhirnya alhamdulillah saya bimbel juga tuh di rumah, kalistung. Pokoknya diutamain baca, tulis, hitung gitu kan. Akhirnya alhamdulillah bisa, tapi sekarang masih ada kendala, kurang fokus aja. Jadi kalau mau nulis satu huruf ketinggalan gitu aja sih. Itu aja sih kalau Mareta sih, karena emang pernah punya riwayat 2 bulan pas bayi itu dia koma gitu. Itu aja sih. Cuman kalau ke psikolog waktu itu masih aman sih dia gitu. Nggak di bawah kayak model anak luar biasa itu ya, yang SLB sekolah itu, masih bisa sekolah umum gitu loh. Itu aja sih. Berarti kan ini kan PR buat saya ke depannya gitu. Jadi walaupun dia anak spesial bagi saya, tapi emang benar-benar spesial karena di saat orang tua lagi nggak enak badan, lagi sakit terus ke teman-temannya, ke guru-gurunya pun cerita Reta itu orang baik gitu, jiwa sosialnya tinggi. Ya udah, saya alhamdulillah. Berarti di sisi lain segi negatif ada segi positifnya gitu aja sih Mbak. Ibu pernah merasa Mareta susah diatur nggak? Kalau Ibu cara nanganinnya gimana? Oh, kalau susah diatur tinggal saya panggil bapaknya aja. Tinggal nyebut aja, "Pak, nih Reta," langsung dia diam gitu. Itu kadang kalau dia lagi kerja, bapaknya saya video call aja. Saya video call papa nih gitu. Takut sih. Tapi pernah nggak Bu kayak di sekolah gitu, pernah Ibu dipanggil Mareta kayak gini, Mareta? Nggak pernah sih. Belum pernah. Alhamdulillah. Walaupun begitu anaknya nggak usil gitu, masih bisa dibilangin. Masih. Nggak brutal gitu. Walaupun dia kayak laki, dia perempuan tapi tomboy. Iya, tadi ngeliat kan? Iya. Modelnya tapi cantik anaknya kan? Iya, kayak orang Arab kan? Iya, cuman
ada kekurangannya seperti itu. Cuman alhamdulillah nggak kelihatan anak kayak anak luar biasa gitu. Bukan biasanya kalau anak yang luar biasa itu kan SLB mukanya beda ya. Agak beda, tapi alhamdulillah Allah masih ngasih dia cantik gitu. Pokoknya ya sampai gede pun juga nanti saya akan bilang ke guru-gurunya masing-masing gitu. Misalkan dia mau kemana, mau ke kuliah kemana gitu kan, biar paham dari awal gitu. Di sini juga gitu, dari TK ke SD ke kelas 1, 2, 3, 4 sampai ke 5 ini saya ngomong sama gurunya. Jadi biar gurunya tuh nggak kaget kalau Reta tuh seperti itu gitu. Halo, nama kamu siapa? Muhammad Hari Fatami, Nah, kelas berapa? kelas 5B. Kelas 5B. Oke, kamu tahu nama wali kelas kamu siapa? Tahu uang Bu Anggun. Berarti tadi yang ngajar IPAS ya? Oke. Nah, tadi kan kamu udah belajar nih. Menurut kamu materi yang disampaikan sama Bu Anggun, kamu bisa mengerti nggak? bisa Tadi belajar tentang apa? ini IPAS Tentang apa? bumi. Tentang bumi. Oke, tadi kan Bu Anggun kan pakai media pembelajaran tuh lewat Canvas. Nah, kira-kira media yang disajikan oleh ibu kamu sendiri menurut kamu menarik nggak? Medianya menarik nggak? Materi yang dikasih Bu Anggun menarik? Oke, Bu Anggun itu gimana? Di kelas itu gimana? Materinya, dia ngasih materinya mudah atau enggak? Atau terlalu ngajarnya terlalu ke isinya aja? Atau kadang dia nanya-nanya ke siswa atau gimana? Nanya-nanya ke siswa. Nanya anak-anak ke siswa. Terus kamu nih kalau misalnya di rumah, kamu punya kelompok belajar nggak di rumah? Atau kamu ada les nggak, ikut les? Oh, nggak ada. Kalau orang tua misalnya lagi belajar, ikut dampingi apa nggak? Oh, dampingi. Pelajaran yang kamu suka di sekolah apa? PJOK. PJOK. Kenapa kamu suka PJOK? Enak aja. Enak apa? Karena olahraga? Oh, olahraga. Kalau seni budaya emang nggak suka? Suka sih. Kadang susah juga pelajarannya. Oh, padahal susah juga pelajaran. Dari Kalibata. Kalau boleh tahu Dulu kerja, sekarang kerja. Sekarang jadi rumah tangga yang baik dan yang benar. Biasanya kalau di rumah ibu yang mengajar. Biasanya kalau untuk pelajaran yang hari disukai dia tersebut lah olahraga itu dia paling banyak bisa belajar gitu. Berarti lebih ke ini ya, aktivitas gerak ya. Iya mas, kalau untuk pelajaran yang kurang disukai apa? Sebenarnya sih pelajaran semua disuka. Gue miring biar gue nggak gemuk. Jadi untuk membantu apa namanya hari belajar di rumah biasanya pakai apa tuh? Biasanya sih aku misalnya prototipe itu udah ngecek aja jadi supaya lebih tadinya nggak tahu sekarang pas tahu dia lebih bawa lebih dominan ke kesenian olahraga apa namanya kalau misalkan ada lomba-lomba apa di sekolah yang kalian ikut ya biasanya olahraga apa itu? Itu udah berapa lama itu untuk apa aktivitas olahraganya? Ini tahun ini ditekunin ya. Kalau untuk kegiatan les yang seperti pelajaran umum dia tuh nggak mau, jadi maunya lebih dominannya belajar di sana ya, karena dibilang kalau aku nggak bisa dia lebih belajar dua. Tapi kalau untuk di sekolah bagaimana pertemanan hari Baik sih, udah bersaing berarti ada teman dekatnya ibu? ini kadang-kadang kalau dia nggak main malah pada Oh, ke rumah. Berarti sering ngumpul di rumah buat belajar bareng juga bu? Terus juga kalau dari kualitasnya ada komunikasi tertentu nggak bu? Misal kayak dijadwalkan di sini ada yang keluar apa baru bisa Tanya dia mereka berkenalan apa dan aku
berapa tuh gimana sih? belum. Tadinya aku juga nggak tahu ya kalau dia punya harus ketemu dari harus gitu pas aku buangan dari itu aku mulai dia kalau dia Kalau dari apa segi emosional berarti masih kurang dia loh dia tuh nggak bisa dibilang mulai kalau aku ya kalau bilang sama kakak-kakaknya bahwa kalau ngomong sama dia itu nggak bisa jadi memang dia katanya yang lebih salah karena kalau dia kita ngalah dia kayak gitu nggak tahu kalau suka kalau dia emosional berarti sudah dibagi terus untuk fasilitas media pembelajaran masih misal kayak dia harus pakai apa gitu kalau mau belajar paling aku udah heboh teman-teman itu dari pelajaran tadinya kita kalau dalam kurikulum itu dia nggak pernah mendapat jadi sekarang harus bisa mengimbangi dia kalau dia pengen dia udah mulai sama belajar jadi cuman masih tetap dalam pengawasan ya megang itu pengawasan pengawasan dari handphone itu di set ulang dulu jadi kalau misalnya tidak baik kita udah yang lebih aman ya Bu ya. Terus selain ibu di rumah ada yang membantu belajar kakaknya dia lebih dominan sama kakak biasanya cara kakaknya ngajarin itu seperti apa Bu sampai nyaman kalau kakaknya itu kakaknya jadi belajarnya dia mungkin lebih nyamannya kalau kakaknya lagi ngomongnya jadi dia bisa ngerti adiknya Nah, pulang ya. ya jadi gitu selalu yang dia yang apa ya pokoknya bersemangat lah untuk adik. Namanya siapa? Nama aku Indri. Oh, Indri ke umur? Umur 11. Oh, umur 11 kelas? Kelas 5. Kelas 5. Oke. Tadi belajar tentang apa? Di kelas Tentang air. air. Selain air apa lagi tadi? Ingat gak? Bumi. Oh, bumi. Pinter. Terus tadi kamu diajarin Bu siapa? Bu Anggun. Oh, Bu Anggun. namanya siapa Bu? Oke, saya kenalkan nama saya Ibu Risma. Anak saya bernama Indriani Ramadhani. Umurnya dia sekarang 11 tahun. Baik. Sekarang kita masuk ke pertanyaan ya Bu. Kendala apa yang Ibu hadapi dalam mengasuh Indriani di rumah atau di sekolah juga boleh? Kalau untuk kendalanya dalam mengurus Indriani itu dia mudah lupa. Mudah lupa kalau disuruh juga kan nggak ada 5 menit gitu. Misalkan dia ke warung gitu kan, suruh beli yang istilahnya hal yang mudah lah, mecin atau bumbu dapur gitu. Dia belum sampai warung udah balik lagi. Begitu ya. Dalam mengajar pun dalam
belajar ngajarin dia juga sama saat dia membaca. Memang kan kalau untuk Indriani itu saya akuin dia tuh emang kurang lancar membacanya, itu dia kurang lancar soalnya dia mudah lupa dalam pengejaan itu, apalagi yang berhuruf-huruf yang sudah melalui ganjil-ganjil. Dia itu selalu selalu lupa dan huruf-huruf itu tertukar gitu, karena memang dia pada waktu dia lahir itu dia divakum itu kan disedot kepalanya ya. Dokter sudah bilang ini resikonya satu akan mengaruh kepada otak gitu. Kalau orang yang anak yang divakum itu ada yang baik, ada yang positif, ada yang negatif dalam perkembangannya kayak gitu. Jadi kalau untuk ngurusin Indriani itu dia itu memang harus dengan pelan-pelan. Betul gitu, dengan pelan-pelan. Kalau kita tekan, semakin kita galak sama dia bakalan udahlah gitu. Orangnya tuh mudah menyerah kalau Indriani itu. Dalam belajar juga sama, kalau dia udah capek, dia udah nggak kuat otaknya, dia udah bener-bener udah, meskipun kita paksa seperti apapun dia nggak bakal mau gitu kalau untuk Indriani. Tapi kalau untuk dia dalam perilaku dia sehari-hari, memang dia lebih yang cepet. Kayak misalkan kita lagi mau nyuruh apa nih, dia nggak kudu disuruh dulu, langsung melakukannya sendiri. Kayak kerjaan rumah gitu kan. Dalam kerjaan rumah itu dia langsung ngeliat nih, misalkan ada ubin yang terasnya kotor apa gimana, dia langsung ada inisiatifnya sendiri kayak gitu. Untuk di rumah yang mengasuh selain ibu apakah ada? Kalau untuk ngasuh khusus saya sendiri, cuman berhubung saya kan usaha ya, bapaknya juga kan dia ojek online, jadi di rumah dia itu sama neneknya. Kalau untuk kegiatannya dia itu sore dia ngaji. Betul. Kalau untuk di sekolah juga kan dia bisa mengikuti. Awalnya tuh Indriani itu dia orangnya nggak mudah bergaul gitu, tapi kalau udah satu orang yang kena sama dia klop gitu, dia cocok, dia bisa gitu. Ada kelompok bermain Bu di rumah? Enggak ada. Kelompok bermainnya dia tuh palingan itu sama adiknya, sama kakaknya. Kalau di rumah palingan dia ngaji ya mungkin dia kan punya temen kan, pasti kan di situ bisa gitu. Dari kecil memang dia udah terlihat, orangnya yang nggak mudah bergaul, yang nggak mudah dideketin sama orang gitu ya. Tapi sesuai dengan perkembangannya dia, sesuai dengan usianya dia terus bertambah, dia bisa menyesuaikan semuanya itu. Baik Ibu. Bagaimana Ibu menjalin komunikasi dengan Ibu Anggun di komunikasi saya sama wali kelas Indri, saya bisa melalui WA, tanya perkembangannya Indri. Kalau misalkan ada apa-apa pun Bu Anggun selalu yang kasih tahu sama kita. Kalau ada apa-apa juga pasti kan ngasih tahu. Tapi alhamdulillah selama Indri belajar tuh sama Bu Anggun nggak ada masalah apa-apa sih. Berarti belum pernah dipanggil ya Bu? Alhamdulillah. Kalau untuk panggilan yang hal-hal yang negatif yang nggak baik tuh nggak pernah. Palingan kalau ngambil rapot kita ya ngobrol gitu sama Bu Anggun. Baik. Apakah Ibu sendiri merasa sekolah sudah melakukan yang terbaik untuk anak Ibu dalam pembelajaran? Sangat. Saya bilang sangat itu karena kita ngeliat perubahan di anaknya juga ya. Kalau misalkan anaknya itu kita ngeliat nggak ada perubahan sama sekali, ya berarti kan dalam sekolahan nggak ada unsur baik. Di sini Indri alhamdulillah dia bisa ada perubahan. Cuman memang dia kalau untuk
apa sih, orangnya suka minder doang sih. Iya, di sekolah sih alhamdulillah gurunya juga komunikasi, suka nanya sama Indri. Cuma memang Indrinya kadang orangnya kalau ditanya tuh mesem doang gitu. Iya, alhamdulillah dari pihak sekolah udah melakukan yang terbaik buat dia. Ya, Ibu bisa ceritakan pengalaman positif Ibu selama mengasuh Indri. Selama mengasuh Indri itu alhamdulillah Indri itu orangnya pengertian. Pengertian yang nggak pernah minta yang macam-macam, dikasih pengertian pun dia bisa paham sama orang tua, dengan keadaan orang tuanya. Kamu boleh lihat aku nggak? Lihat aku aja mau apa? Perkenalkan, nama aku Mei. Nama kamu siapa? Salam dulu dong kita. Siapa? Muhammad Bagas Mukni. Oke, Muhammad Bagas sekarang kelas berapa? 5B. Kelas 5B. Tadi yang ngajar ibu siapa namanya? Bu Anggun. Oke, tadi kan habis belajar tuh. Nah, belajarnya tentang apa coba? Masih ingat nggak? Tentang apa? Atmosfer. Ya, tentang bumi. Nah, oke. Melalui dia tahu dia nggak ngerti, dia bisa dia ngerubah. Saya nggak ngerti dia tapi bisa pindah dari HP ke TV. Oh, dia tahu caranya ya. Iya, saya katanya saya nggak ajarin. Berarti lihat tutorial mungkin apa yang Nah, itu dia makanya dia tutorialnya itu yang bisa. Kan kemarin saya pernah ajarin. Biar TV yang kagak lagi nah itu dengan sendirinya dia download game nanti masih lima ada wifi ternyata dia bikin tutorial download PS3 ke PS3 lalu sih agak nggak ngerti ternyata dia bisa yang download itu diganti lagi permainan game ganti permainan gitu. Makanya kadang-kadang saya sengaja tuh nggak terlalu lingkungan dia, tapi dia ada begitu. Saya sih emang belajar itu nggak terlalu penuh. Dia ada sedikit dan kadang-kadang kita memang kagak punya uang atau gimana. Cuma saya kadang-kadang sedikit walaupun ada kadang sedikit saya menahan. Dia bisa nggak berpikir. Tadi anak bapak berarti sudah dites kesehatannya itu ketika usia pasti nggak naik kelas dari kelas 1 masa lu sudah memang diarahkan dari sekolah ya. Ya mungkin sih ya penyebab itu antara yang tahu ya penyebab itu sih antara dua hal sampai dari kelahiran enggak bukannya saya kan kadang takut juga saya khawatir bukan anak tahu lah kita nggak tahu ya kondisi tahunya ya pas sudah kelas mau sekolah itu baru kelihatan perkembangan. Jadi pas awal-awal masuk sekolah dasar ya. Pas sekolah TK, di TK udah kelihatan cuma dia nggak mau sekolah. Saya masukin, nolak lagi. Itu dari situ mulai agak curiga saya. Sampai umur berapa itu? Hah? Sampai umur berapa itu? Apanya? Penolakan untuk sekolah itu? Sampai dua kali TK, aku daftar gagal. Terakhir saya paksa masuk, jadi cuma setengah jalan, waktu saya ambil dia. Memang ini ya sudah dari lama jadi buat penanganannya bisa segera gitu dari polisi. Iya, saya cuma kan belum buat tes SIQ-nya baru nggak naik kelas 1 itu baru kelihatan. Oh, ya udah saya jadi misalnya dari SIQ saya udah paham cuma saya nggak percaya penuh banget sama hasil tes itu tergantung perkembangan anak aja. Tapi dari segi emosional anak bisa dikendalikan gitu dirinya. Bisa, cuma kadang misalnya udah kena emosinya marahnya nggak dilarang dia dengan teriak gitu. Dalam hal apa itu bisa
sampai Saya diganggu, dia lebih teriak lagi. Kalau dia dipaksa dia teriak. kalau dari bapak sama ibu pengenannya gimana? Kadang saya sih kagak tunggu dia teriak dulu baca aja. Tunggu reda ya? Nah, saya dulu dia teriak, baru saya kasih penjelasan. Baru bisa ngomong. Udah sih itu aja Pak kalau dari saya. Masih banyak ya Pak. Nama ibu siapa Bu? Nama saya Dwi Puspa Anggraini. Tapi di sini saya dipanggil Bu Anggun. Iya. Ibu udah ngajar berapa tahun? Saya kalau di sini 4 tahun. Tapi dulu sebelum di sini saya pernah mengajar di daerah saya di Cirebon sekitar 8 tahun. Berarti ibu udah tinggal di Jakarta sekarang nih? Sekarang tinggal di Jakarta ya, di Bekasi rumah. Jadi saya pindah ke sini tahun 2019. Baik. Ibu emang udah di sekolah sini emang sering kedapatan anak ABK? Kalau untuk anak ABK sendiri kan memang wajib dari pemerintah kita harus menerima anak-anak ABK. Jadi tanpa terkecuali. Jadi kita tidak bisa, misalkan ada yang daftar anak ABK, kita tidak bisa menolak. Karena itu kan memang sudah menjadi kebijakan dari pemerintah DKI sendiri. Ya. Nah, kebetulan setiap kelas juga memang ada beberapa anak-anak yang ABK ya khusus ya. Ibu, setahu saya kan anak ABK maksimal 2 atau 3 ya di kelas. Tapi di kelas ibu ada 5, itu gimana ibu caranya untuk menanganinya? Yaitu untuk menangani khususnya ya lebih memperhatikan lebih khusus mereka ya, terutama masalah pelajaran. Karena kan dari setiap 5 anak tersebut mereka memiliki kebutuhan khusus yang berbeda. Ya, jadi dari 5 anak tersebut ada yang lebih membutuhkan untuk keterlambatan membaca, keterlambatan belajar, bahkan keterlambatan untuk mereka motorik, terus sosialnya juga. Jadi sebetulnya dari 5 anak ini spesial penanganannya pun berbeda-beda. Ya, jadi tidak disamakan. Baik. Untuk kan saya lihat ya tadi pengaturannya ada yang di bahasan ini, ada yang di bahasan ini, ada yang di bahasan ini, beda-beda ya Bu. Ibu, apakah ibu yang mengatur atau mereka sendiri yang mau duduk situ Bu? Kayak misalkan yang dana itu kan di depan kayak matanya nggak kelihatan atau gimana Bu? Memang itu saya yang mengatur sendiri untuk kelas ya, untuk pemetaan duduk kelas karena disesuaikan dengan kemampuan siswa, lalu disesuaikan dengan ABK. Jadi mereka tidak dikhususkan berkumpul karena kan mereka memang spesial. Tapi kita memperlakukan mereka untuk berbaur dan memang setelah mereka konsultasi dengan dokternya juga mereka diharapkan sekolah di sekolah formal di negeri yang biasa gitu karena mereka masih bisa berbaur gitu. Hanya mungkin punya sisi faktor kelebihan kekurangan khusus dengan yang lainnya. Jadi memang sengaja saya sebar agar mereka bisa berkomunikasi atau mereka bisa berkegiatan seperti yang lainnya. Untuk perencanaan pembelajaran kayak RPP apakah sudah dimodifikasi sesuai kriteria peserta didik yang ABK atau bagaimana? Sebetulnya kan jika memang kita menghadapi atau misalkan di kelas kita itu memang ada anak ABK, guru secara idealnya khususnya harus membuat RPP yang berbeda. Tentu saja dengan tingkatan yang berbeda juga. Jadi kita tidak menyamakan. Contohnya seperti soal-soal gitu ya. Misalkan anak-anak yang biasa, yang normal itu mereka mengerjakan soal 30 misalnya gitu. Nah, kalau untuk anak-anak ABK khusus soalnya kita bedakan dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Tentu saja dengan nilai ketercapaian yang berbeda juga. Jadi misalkan nilai 80-nya anak yang biasa dengan anak yang ABK itu berbeda, ya, berbeda dari segi kompetensinya dan lain sebagainya. Ya, jadi dibedakan. Untuk proses pendampingan saat pembelajaran itu, ibu duduk di sebelahnya dia atau ibu ke mana gitu? Maksudnya kayak dikasih yang berbeda gitu Bu? Karena ini kan sekolah yang umum ya bercampur gitu anak ABK dengan yang lainnya.
pada saat awal pembelajaran, proses pembelajaran memang saya memberikan pembelajaran secara umum. Saya memberikan pembelajaran secara umum, tetapi pada saat momen-momen tertentu ketika saya sudah selesai menjelaskan, baru saya berkeliling ke beberapa anak tersebut ya untuk menanyakan apakah mereka sudah mengerti atau paham atau tidak, dan saya pun menerima jika memang ada yang tidak paham atau tidak mengerti, mereka bisa untuk maju ke depan ya untuk menanyakan secara khusus kepada saya seperti itu. Kalau perkembangan peserta didik yang ABK dalam segi akademik dan non akademik bagaimana Bu? Ada beberapa yang mereka memang lebih menonjol di non akademik. Contohnya seperti Hariri ya, yang tadi secara akademik ada keterlambatan dari segi membaca ya, tetapi non akademiknya dari olahraga dia sangat bagus. Kemana saja ikut atletik ya, lari estafet ya, lari estafet Jakarta Timur ya, tingkat kota. Ya. Terus yang lainnya mereka dari segi menggambar, mewarnai, mereka mampu bisa. Untuk tari bagaimana? Tari seperti Mareta. Nah, Mareta itu memiliki keberanian untuk tampil di depan kelas maupun di depan teman-temannya yang lain untuk menampilkan kesenian tari dan sebagainya. Jadi memiliki, walaupun dari sisi akademik kurang, tapi memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi ya, sehingga bisa tampil di depan. Berarti cara penanganannya berbeda-beda Bu. Mungkin untuk Dana di cara penanganan bagaimana untuk mentari, atau tadi siapa? Ada lagi Indri ya. Iya. Penanganannya gimana Bu? Secara ini penanganannya tentu saja itu membutuhkan ekstra ya. Dari saya sebagai wali kelas membutuhkan ekstra. Saya juga memiliki catatan-catatan. Jadi mereka itu tidak boleh punya kelebihan dan kekurangan yang seperti apa, terus jenis ABK-nya pun seperti apa. Ya, jadi penanganannya kadang saya mengobrol secara pribadi seperti apa, terus misalkan kesulitannya apa, misalkan seperti Indri hari ini kesulitan dalam belajar, saya mau tidak mau membantu untuk belajarnya dari mana, misalkan belum bisa membaca, nah itu kita tuntun sedikit-sedikit, lalu misalkan lagi seperti Dana itu kan sosialnya kurang, malu, terus tidak mau bergabung. Nah, makanya saya menerapkan pembelajaran secara berkelompok. Jadi saya satukan dengan teman-teman yang lainnya, teman-teman yang aktif, sehingga dia bisa berinteraksi. Ibu bisa ceritakan pengalaman positif Ibu selama mengajar anak ABK? Saya bersyukur banget ya pernah mengajar ABK, jadi saya mendapatkan pengalaman tentang, bisa diceritakan dulu. Pengalaman positif saya, jadi walaupun mereka itu tergolong sebagai anak ABK ya, tetapi mereka memang benar-benar anak-anak yang sangat spesial ya, yang Allah berikan. Jadi mereka juga memiliki sisi positif yang baik, yang bagus terhadap saya. Misalkan dari segi perhatian, ya segi kasih sayang dan segi hormatnya itu mereka ada. Jadi saya tetap walaupun mereka ABK, tapi saya tidak membeda-bedakan, tidak menyampingkan mereka. Saya menganggap mereka normal, bahkan saya menganggap mereka adalah istimewa, spesial. Karena walaupun mereka tidak bisa maksudnya mereka berbeda sedikit lah dari teman-temannya, tapi mereka punya sisi positif, dan mereka juga termasuk yang anak-anak yang memang walaupun saya berbeda, tapi mereka nggak minder gitu ya. Jadi mereka juga tetap semangat, dan itu membuat saya juga semakin bersemangat. Jadi positifnya ya, saya sangat senang karena mereka justru yang lebih perhatian, lebih care ya terhadap gurunya dan sebagainya. Bahkan untuk sopan santun dan sebagainya, mereka kadang lebih baik dari yang ya, walaupun memang kadang-kadang mereka harus ada perlakuan khusus, tapi itu tidak menjadi halangan saya sebagai wali kelas untuk tetap mendampingi mereka. Baik. Yang terakhir Ibu,
apa yang menjadikan apa yang menjadikan tantangan utama dalam mengajar anak dari kebutuhan khusus di sekolah? Tantangannya apa ya? Yaitu tantangannya kita tidak bisa menyamaratakan pembelajaran. Ya. Harapan kita sih sebetulnya, keinginan kita kalau misalkan mengajar ya udah hanya sekedar hanya satu kompetensi dasar yang kita ingin capai, maksudnya hanya satu, kita ingin menyampaikan secara keseluruhan. Mau ada apa? Ada. Oh iya, suruh kesini. Di mana? Di sini. Iya. Oke. Ya. Jadi apa tadi tantangan utama? Oh, tantangan utama. Tantangan utamanya tentu saja kita tidak tantangannya buyar dari saya. Tantangannya tentu saja kita harus lebih pintar-pintar berinovasi, ya, berinovasi terutama dalam pembelajaran. Karena kan sesuai dengan tujuan dari pembelajaran mencerdaskan anak bangsa, ya, jadi mereka itu benar-benar harus diperlakukan sama. Tentu saja tantangannya ya bagaimana caranya saya tidak membeda-bedakan mereka. Saya juga harus bisa membawa mereka ke arah yang lebih baik, ya. Saya juga harus bisa memberikan pembelajaran yang sama dengan yang lainnya. Itu maksudnya tantangan. Memang agak sedikit berat karena kan kita tidak bisa menyamaratakan pembelajaran. Kita mengajar A dengan tingkatan yang tinggi, tapi sedangkan anak yang ABK kan misalkan masih sedikit kurang, ya mau tidak mau kita harus lebih ada sedikit ekstra mungkin untuk mendampingi mereka agar mereka juga bisa lebih paham atau bisa menyesuaikan dengan usia tingkatan sekolahnya. Dan udah gitu ya yang datang yang bisa dapat masuk ke sekolah formal juga harus ada ininya, Bu, apa namanya tuh, rata-ratanya bisa ikutin belajar apa enggak. Soalnya saya pernah dapet info juga dia nggak bisa ikutin belajar sama sekali, Bu. Kalau di sini kayaknya mereka masih bisa. Ya, itu kan sesuai dengan saran dari dokternya. Dulu juga pernah ada di sini yang memang benar-benar tidak bisa, tapi akhirnya kan kita konsultasikan dengan orang tua, lalu kita sarankan untuk mencari sekolah luar biasa ya, SLB, ya, yang memang khusus untuk itu kalau memang benar-benar siswanya memang kategorinya sudah ini sekali, ya. Tapi kalau untuk ini anak-anak ini dari segi ini memang masih terlihat mau belajar, masih bisa menangkap dan masih bisa berkomunikasi dengan baik dengan. Terima kasih banyak. Sudah Ibu jawabannya. Iya. Terima kasih ya. Iya, sama-sama.